Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat malam. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Vicky Juniansa dan ada rekan-rekan kami. Arif Bakti Pratama. Bobi Kurniawan. Ya, kami dari kelompok 2 dan akan mempresentasikan modul ke-12 yaitu Mobile Linux and Macintosh Operating System. Pertama-tama, dalam era perkembangan teknologi yang pesat, penggunaan perangkat seluler menjadi fenomena yang melonjak tinggi. Bagi para teknisi dan ahli IT, penguasaan terhadap sistem operasi pada perangkat ini telah menjadi suatu keniscayaan, seperti halnya desktop dan laptop. Perangkat seluler juga mengandalkan sistem operasi untuk mengoptimalkan interaksi dengan perangkat keras dan menjalankan berbagai aplikasi. Android dan iOS muncul sebagai pionir dalam dunia sistem operasi seluler, sementara di ranah desktop, Linux dan Macintosh turut meramaikan panggung sebagai alternatif yang semakin diminati. Mari kita menjelajahi lebih dalam mengenai dinamika ini dalam presentasi kita hari ini. Yap, di sini ada mobile operating system, ada open source dan closed source. Perangkat seluler menggunakan sistem operasi untuk menjalankan perangkat lunak. Bab ini berfokus pada dua sistem operasi seluler yang paling umum digunakan, Android dan iOS. Android dikembangkan oleh Google dan iOS dikembangkan oleh Apple. Di sini ada graphic user interface dari Android. Sementara Android adalah sistem operasi ponsel pintar atau tablet sumber terbuka dan berbasis Linux yang dikembangkan oleh Open Handset Alliance, terutama didorong oleh Google. Dirilis pada tahun 2008 di HTC Dream, OS Android telah disesuaikan untuk digunakan pada berbagai perangkat elektronik. Gambar tersebut menunjukkan Android yang berjalan di tablet. Oke, open source versus closed source. iOS adalah sistem operasi berbasis Unix sumber tertutup untuk ponsel pintar iPhone dan tablet iPad Apple. Dirilis pada tahun 2007 di iPhone pertama, kode sumber Apple iOS tidak dirilis ke publik. Untuk menyalin, memodifikasi, atau mendistribusikan ulang iOS memerlukan izin dari Apple. Dan di sini ada gambarnya dari graphic user interface iOS. Kemudian ada Windows 10 seluler. iOS bukan satu-satunya OS sumber tertutup untuk perangkat seluler. Microsoft juga membuat versi Windows untuk perangkat seluler mereka. Ini termasuk Windows CE, Windows Phone 7 yang ditunjukkan pada gambar, dan Windows Phone 8. Dengan pengembangan Windows 10 Mobile, Microsoft menyediakan antarmuka pengguna dan penggunaan kode yang sangat mirip di semua perangkat mereka. Ini termasuk ponsel dan tablet Windows 10 Mobile yang mereka kembangkan dengan nama Surface. Oke. Di sini application and content source. Aplikasi adalah program yang dijalankan pada perangkat seluler. Aplikasi ditulis dan dikompilasi untuk sistem operasi seluler tertentu seperti Apple iOS, Android, atau Windows. Perangkat seluler dilengkapi dengan sejumlah aplikasi berbeda yang telah diinstal sebelumnya untuk menyediakan fungsionalitas dasar. Di Apple menggunakan model taman bertembok untuk aplikasinya yang berarti aplikasi tersebut harus diserahkan dan disetujui oleh Apple sebelum dirilis ke pengguna. Ini membantu mencegah penyebaran malware dan kode berbahaya. Pengembangan pihak ketiga dapat membuat aplikasi untuk perangkat iOS dengan menggunakan Xcode Kit, pengembangan perangkat lunak, Apple, dan bahasa pemrograman Swift. Sedangkan pada aplikasi Android berjalan di sandbox dan hanya memiliki hak istimewa yang diaktifkan oleh pengguna. Sebuah prompt akan muncul jika suatu aplikasi perlu mendapatkan izin. Ini memberi pengguna kemampuan untuk menginstal aplikasi secara langsung tanpa melalui antarmuka etalase. Ini dikenal sebagai sideloading. Oke, selanjutnya methods for securing mobile device. Untuk remote backup, data perangkat seluler perlu dicadangkan secara berkala untuk mengatasi risiko kehilangan akibat kegagalan perangkat, kehilangan, atau pencurian. Pencadangan dapat dilakukan secara jarak jauh melalui aplikasi pencadangan yang menyimpan data ke penyimpanan cloud.
Sistem operasi seluler umumnya menyediakan opsi pencadangan otomatis ke layanan cloud vendor seperti iCloud, Google Sync, atau OneDrive. Pengguna juga dapat memanfaatkan penyedia cadangan pihak ketiga seperti Dropbox. Alternatif lain termasuk pencadangan ke PC melalui iTunes untuk iOS atau konfigurasi manajemen perangkat seluler (MDM) untuk pencadangan otomatis. Selanjutnya ada Locator Application. Aplikasi penelusur pada Android dan iOS memungkinkan pengguna melacak perangkat seluler yang hilang atau dicuri. Pada Android, Google Find My Device memungkinkan menemukan, menyalakan, mengunci, atau menghapus data dari perangkat yang hilang. Aplikasi ini sudah aktif dan diaktifkan secara default pada Android versi kelima. Pengguna iOS dapat menggunakan Find My iPhone dengan menginstal dan mengkonfigurasi aplikasi, lalu mengikuti petunjuk untuk pengaturan. Perangkat yang hilang harus terhubung ke jaringan seluler atau kabel agar pencariannya itu berhasil. Setelah perangkat ditemukan, pengguna dapat melakukan fungsi tambahan seperti mengirim pesan atau memainkan suara untuk membantu mendapatkan kembali perangkat. Kemudian ada remote lock and remote wipe. Jika pencarian lokasi perangkat seluler gagal, fitur keamanan tambahan meliputi kunci dan penghapusan jarak jauh. Nah, kemudian di sini ada remote lock. Remote lock itu adalah fitur kunci jarak jauh di perangkat iOS disebut modus silang, sementara di Android Device Manager disebut lock. Ini memungkinkan pengguna mengunci perangkat dengan kode sandi untuk melindungi data dan memberikan opsi seperti menampilkan pesan khusus atau menonaktifkan dering panggilan dan pesan teks. Sedangkan remote wipe, fitur penghapusan data jarak jauh di iOS disebut delete ponsel. Di Android Device Manager disebut delete. Keduanya mengembalikan perangkat ke pengaturan pabrik. Pengguna Android reset via Gmail. iOS sync via iTunes. Enkripsi penuh perangkat umumnya ada iOS selalu terenkripsi dan Android bisa diaktifkan di pengaturan, kemudian di keamanan. Enkripsi melindungi data dengan menghapus kunci saat fitur hapus digunakan. Oke, kemudian pada bagian ini akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Robi Kurniawan. Pada bagian selanjutnya yaitu software security. Yang pertama yaitu antivirus. Apa itu antivirus? Yaitu ponsel dan perangkat seluler rentan terhadap perangkat lunak berbahaya. Aplikasi antivirus tersedia untuk Android dan iOS. Memberikan perlindungan dan fitur seperti penelusuran lokasi, penguncian jarak jauh, dan penghapusan data. Sistem operasi perangkat seluler menjalankan aplikasi di dalam sandbox, meminimalkan risiko infeksi. Download aplikasi hanya dari sumber terpercaya yang diberi sertifikat oleh penyedia layanan. Perangkat seluler juga dapat mentransfer program berbahaya ke perangkat lain. Oleh karena itu, penggunaan firewall dianjurkan. Untuk perangkat seluler dapat memantau aktivitas aplikasi dan mencegah koneksi ke port atau alamat IP tertentu. Next. Yang selanjutnya untuk security yaitu routing and jailbreaking. Sistem operasi seluler umumnya dilindungi oleh pembatasan perangkat lunak, namun routing pada Android dan jailbreaking pada iOS adalah cara untuk menghapus pembatasan ini, memberikan akses penuh ke perangkat. Hal ini dapat meningkatkan kecustoman antarmuka, memperbaiki kecepatan dan responsivitas, serta memungkinkan instalasi aplikasi dari sumber tidak resmi. Perlu diingat, tindakan seperti routing atau jailbreaking dapat membatalkan garansi dan mengakibatkan keamanan perangkat terpengaruh. Apple secara aktif berusaha mengatasi kerentanan pada iOS untuk mencegah jailbreaking. Proses jailbreaking dapat dikembalikan dengan menghubungkan ke perangkat iTunes dan melakukan restore. Meskipun opsi ini dapat meningkatkan pengalaman pengguna, disarankan untuk berhati-hati dan mempertimbangkan risiko dan serta konsekuensinya. Next. Selanjutnya yaitu patching and
updating operating system. Seperti OS pada komputer, perangkat seluler dapat diperbaharui atau di-patch juga. Pembaharuan meningkatkan fitur, sedangkan patch memperbaiki keamanan dan masalah perangkat keras. Pada Android, pembaharuan tidak seragam dan beberapa perangkat hanya mendapatkan patch, bukan pembaharuan OS. Proses pembaharuan otomatis pada Android dan iOS. Pengguna dapat memeriksa pembaharuan pada iPhone di setting, jendela, software update. Ada juga yang pembaharuan firmware radio, yaitu PRL untuk komunikasi luar jaringan operator, dan PRI untuk pengatur tingkat data dan menara seluler. Di samping itu contoh gambar untuk updating software pada iOS. Next. Yang selanjutnya yaitu Linux and macOS operating system. Next. Linux and macOS tool and fitur. Di sini terdapat ada gambar-gambar ya, graphic user interface untuk Linux, yaitu contohnya yaitu seperti launcher, search box, top menu bar, system menu, notification menu, and lens. Itulah. Selanjutnya, next. Nah, ini dia contoh untuk graphic user interface pada macOS. Dapat dilihat seperti ada menu bar, Apple menu, application menu, status menu, spotlight, notification center, atau juga dock. Selanjutnya, sangat sih itu. Masih Kurang Robi. terus. Oh ya. Yang selanjutnya yaitu overview of Linux and macOS CLI. Sistem operasi Linux dan macOS mendukung antarmuka baris perintah CLI, di mana pengguna dapat berinteraksi dengan OS menggunakan perintah-perintah biasanya diawali dengan dash, min, dan dapat menyertakan parameter opsi dan saklar. Meskipun sebagian besar OS memiliki atribut grafis, akses ke CLI dapat dilakukan melalui aplikasi emulator terminal. Nah, di samping ini contoh gambar pada Linux terminal dan macOS terminal. Next. Selanjutnya yaitu Linux Backup and Recovery. Pencadangan data dalam proses membuat salinan untuk tujuan penyimpanan yang aman. Setelah selesai, salinan tersebut disebut sebagai cadangan dengan tujuan utama yaitu untuk memulihkan data dalam kasus kegagalan. Ada berbagai alat dan teknik untuk membuat proses pencadangan otomatis dan transparan bagi pengguna. Pada Linux, selanjutnya contohnya pada Linux tidak memiliki alat pencadangan bawaan, tetapi ada banyak solusi baik komersial maupun sumber terbuka seperti Amanda, Bakula, FW Backup, dan DJDAV. DJDAV merupakan alat yang mudah dan efisien dengan fitur pencadangan lokal jarak jauh atau load, transkripsi data, kompresi, pencadangan bertahap, serta integrasi dengan desktop Genome. Alat ini juga mendukung pemulihan dari setiap cadangan tertentu. Next. Selanjutnya untuk macOS. macOS memiliki alat pencadangan bernama Time Machine. Pengguna memilih drive eksternal sebagai tujuan pencadangan dan menghubungkan ke Mac. Time Machine melakukan pencadangan bertahap secara otomatis dan menyimpan nomor pencadangan ke Mac, termasuk snapshot lokal. Aktifkan Time Machine di preferensi sistem Time Machine, pilih disk cadangan, dan atur opsi pencadangan untuk memulihkan data. Pastikan disk cadangan terhubung, klik Enter Time Machine, dan pilih versi yang diinginkan dan garis waktu. Time Machine secara otomatis mengelola penyimpanan dengan menghapus cadangan tertua ketika penuh. Teks. Oke, selanjutnya terima kasih Robi untuk materi ini akan dilanjutkan oleh teman kita satu lagi yaitu Arif Bakti.
Silakan Oke, Arif. terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, overview of disk utilities. Sistem operasi modern menyertakan alat utilities disk untuk mendiagnosis dan menyelesaikan masalah terkait disk. Ubuntu, Linux memiliki disk, sementara Macintosh memiliki disk utility. Alat ini mendukung tugas-tugas seperti manajemen partisi, mounting atau unmounting, formatting manajemen partisi, formatting disk dan pemeriksaan atribut smart. Pada Macintosh terdapat pula verify disk permission dan repair disk. Permission beberapa tugas perawatan umum melibatkan manajemen partisi, mounting atau unmounting disk, formatting, pemeriksaan bed sektor, dan pemeriksaan atribut kesehatan disk menggunakan smart. Oke, next. Operating System Update. Meskipun upaya terus dilakukan untuk menciptakan sistem operasi yang aman, kerentanan masih tetap ada. Ketika ditemukan, kerentanan bisa menjadi dasar pembuatan virus atau perangkat lunak berbahaya. Pencegahan melibatkan pembaruan sistem operasi firmware, menggunakan antivirus dan anti-malware, pembaruan OS atau patch. Dirilis secara berkala oleh perusahaan OS untuk menangani kerentanan yang diketahui. Sistem operasi modern memberi tahu pengguna tentang ketersediaan pembaruan, tetapi pengguna juga dapat memeriksa pembaruan kapan saja. Firmware update. Firmware jenis perangkat lunak menyediakan fungsionalitas tingkat rendah. Biasanya disimpan di memori non-volatil seperti ROM atau flash. Pastikan untuk memeriksa pembaruan firmware dengan produsen dan lakukan pembaruan jika versi terbaru sudah tersedia. Antivirus and anti-malware. Antivirus dan anti-malware mengandalkan tanda tangan kode untuk memindai dan mendeteksi malware. Tanda tangan ini berisi sampel kode yang dibandingkan dengan berkas di komputer. Jika cocok, program memberi peringatan karena malware baru muncul terus-menerus. Perbarui berkas tanda tangan secara teratur. Oke, next. Security. Username, password, digital certificates, and encryption keys adalah kredensial keamanan pengguna. Sistem operasi modern menyediakan layanan manajemen kredensial untuk menyimpan dan digunakan oleh aplikasi dan layanan lainnya. Security Credential Service on Ubuntu. Ada di samping kanan ada grafik user interface-nya. Seperti yang di sini. Oke, next. Security Credential Service on Macintosh. Di sebelah kanan ada contoh grafik user interface yang berada di Macintosh atau macOS. Oke, next. Basic CLI command. Di sebelah kiri ada contoh terminal yang dimiliki oleh Basic CLI command. Basic Unique File and Directory Permission. Unique menggunakan izin file untuk mengorganisir sistem dan memperkuat batas dalam sistem. Izin file terintegrasi dalam struktur sistem file dan menentukan aksi yang dapat dilakukan oleh pemilik, grup, dan orang lain terhadap setiap file atau directory. Hanya penggunaan root yang dapat mengabaikan izin file, memberikan kontrol penuh atas sistem. Ini penting untuk tugas perawatan dan administratif. Linux dan OS X atau 10 yang berbasis Unix penuhnya mematuhi izin file Unix. Basic File Unique and Directory Permission ada gambar di bawah ini. Oke. Linux Administrative Commands. Linux Administrative Commands
merupakan administrator menggunakan terminal untuk memantau dan mengontrol pengguna, proses, alamat IP, dan tugas lainnya. Perintah-perintah pada halaman ini dapat dijalankan oleh pengguna tanpa istimewa khusus. Password. Perintah password merupakan pengguna untuk mengganti kata sandi mereka sendiri melalui terminal. Untuk mengganti kata sandi, pengguna harus mengetahui kata sandi saat ini untuk alasan keamanan, karakter atau tanda asteris tidak ditampilkan saat diketik. Perlu dicatat bahwa perintah password sering disalahartikan dengan perintah PWD yang merupakan singkatan dari Print Working Directory. Mungkin ini common ya, semuanya udah tahu untuk password ini. Oke, next. Mungkin di sini ada beberapa contoh perintah-perintah untuk menjalankan seperti penggantian password, perintah kill, penggunaan untuk mengakhiri proses-proses. Mungkin yang lainnya juga sudah pada paham ya. Ini mungkin common. Lanjut. Di sini ada contoh Linux administrative command, ifconfig dan iyconfig. Perintah ifconfig digunakan dengan cara yang mirip dengan perintah ifconfig. Pada Windows, perintah ini sudah tidak disarankan. Dan sebaliknya digantikan dengan perintah IP address. Mungkin sebelum diganti dengan perintah address, dulu digunakan perintah yang dinamakan ifconfig. Untuk perintah iyconfig sendiri adalah satu dari banyak perintah nirkabel yang dimulai dengan huruf iy. Perintah iyconfig merupakan memungkinkan pengguna untuk mengatur dan melihat pengaturan nirkabel mereka. Dalam hal ini, tidak ada koneksi nirkabel yang digunakan. Oke, next. Oke, terima kasih Arif. Di sini atas penjelasannya ya Arif ya. Di sini Terima saya kasih. kembali akan membahas untuk basic troubleshooting proses for other operating system. Di sini ada untuk mobile seperti Android dan juga ada Linux dan juga ada Macintosh. Next. Di sini applying the troubleshooting process to mobile, Linux, and Macintosh operating system. Di sini ada the 6 steps of troubleshooting process. Jadi ada 6 langkah ya untuk memproses troubleshooting, yaitu adalah langkah pertama itu adalah identifikasi dulu masalahnya itu apa, dan langkah selanjutnya menetapkan teori tentang kemungkinan penyebabnya. Kemudian uji teori untuk mengetahui penyebabnya. Selanjutnya tetapkan rencana tindakan untuk menyelesaikan masalah dan menerapkan solusinya. Kemudian verifikasi fungsionalitas sistem secara penuh, dan jika ada terapkan tindakan pencegahan. Selanjutnya yang terakhir itu adalah dokumentasikan temuan, tindakan, dan hasil. Dan ini menjadi penting karena bila ada masalah yang serupa, jadi tidak bingung untuk cara penyelesaiannya dan tindakannya. Oke. Di sini ada identify the problem. Oke. Ini adalah langkah pertama ya pada sistem operasi perangkat seluler, dan ini ada berdasarkan pada pertanyaan terbuka dan tertutup. Salah satu contohnya adalah apa masalah yang Anda alami? Kemudian apa versi OS seluler yang Anda gunakan? Dan lain-lainnya. Untuk pertanyaan tertutup, apakah masalah ini pernah terjadi sebelumnya? Kemudian sebagai contoh itu adalah apakah ada orang lain yang menggunakan perangkat seluler? Nah, itu adalah contoh-contohnya. Kemudian ini adalah identity the problem pada Linux dan Macintosh. Mungkin serupa pada yang mobile. Pertanyaan terbukanya itu seperti apa masalah yang Anda alami, kemudian apa merek dan model komputer Anda, dan sebagainya. Untuk pertanyaan tertutupnya adalah apakah masalah ini pernah terjadi sebelumnya? Mungkin hal serupa seperti yang pertama tadi, karena kan ini dalam identity the problem. Oke, mungkin cukup. Untuk selanjutnya ada
establish a theory of problem cause. Ini adalah menetapkan teori kemungkinan penyebabnya apa. Ini adalah penyebab umum masalah yang pada di seluler. Seperti perangkat seluler tidak dapat mengirim atau menerima email. Kemudian sebuah aplikasi berhenti bekerja. Aplikasi berbahaya telah dipindahkan. Dan penyebab umum masalah yang lainnya. Kemudian di Linux atau Macintosh itu ada komputer tidak dapat mengirim atau menerima email. Kemudian sebuah aplikasi berhenti bekerja dengan sendirinya, dan contoh lainnya seperti komputer berhenti merespon. Kemudian di sini ada test the theory of determine the cause. Ini adalah uji teori untuk menentukan penyebabnya apa. Jadi ini adalah langkah-langkah umum untuk menentukan penyebab masalah pada seluler, seperti tutup paksa aplikasi yang sedang berjalan atau langsung di close force ya. Terus konfigurasi ulang pengaturan akun email, terus ada mulai ulang perangkat seluler dan lain-lain. Sedangkan di Linux atau Macintosh mungkin hampir berjalan sama, tapi mungkin tidak serumit yang ada di perangkat seluler. Tutup paksa program yang sedang berjalan, konfigurasi ulang pengaturan akun dan email, nyalakan ulang komputernya, pulihkan komputer dari cadangan, terus ada perbarui sistem operasi komputer. Kemudian pada materi yang akan dilanjutkan mungkin oleh teman kita, balik lagi ke Robi Kurniawan. Silahkan Robi. Oke. Selanjutnya yaitu establish a plan of action to resolve the problem and implement the solution, atau menetapkan rencana aksi untuk menyelesaikan masalah dan menerapkan solusinya. Yaitu jika tidak ada solusi yang dicapai pada langkah sebelumnya, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengimplementasikan solusi tersebut. Contohnya yaitu melakukan log perbaikan, meja bantuan, dan atau menanyakan teknisi lainnya, atau mengunjungi situs web teknis seperti produsen, pembuat perangkatnya, atau dan lain-lain. Next. Selanjutnya yaitu verify full system functionality and applicable implement preventive measure, yaitu verifikasi proses sistem penuh jika berlaku, untuk menerapkan tindakan pencegahan. Contohnya yang pertama yaitu verifikasi solusi dan fungsional sistem penuh untuk sistem operasi perangkat seluler. Contohnya yaitu menyalakan ulang perangkat seluler, atau jelajahi internet menggunakan Wi-Fi, jelajahi internet menggunakan 4G, 3G atau jenis jaringan operator lainnya, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu memverifikasi solusi dan fungsionalitas pada macOS. Contohnya yaitu menyalakan ulang komputer atau menjelajahi internet menggunakan Wi-Fi, atau koneksi kabel juga, atau mengirim email dan sebagainya. Next. Oke, terima kasih Robi atas penjelasannya pada langkah keempat dan juga langkah kelima. Mungkin akan diteruskan oleh teman kita satu lagi, yaitu Arif. Boleh silakan Arif. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Dokumen findings, action, and outcome. Dokumentasikan temuan, tindakan, dan hasil. Dokumentasikan temuan, tindakan, dan hasil Anda. Diskusikan solusi yang diterapkan dengan pelanggan. Mintalah pelanggan memverifikasi bahwa masalahnya telah terpecahkan. Menyediakan pelanggan dengan semua dokumen. Dokumentasikan langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah dan perintah kerja dan jurnal teknisi. Dokumentasikan semua komponen yang digunakan dalam perbaikan. Dokumentasikan waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan masalah. Mungkin di sini kita
mendokumentasikan temuan, tindakan, dan hasil yang akan kita bahas bersama rekan atau untuk memecahkan solusi masalah ini. Oke, lanjut. Mungkin yang terakhir, summary dari pembahasan modul yang kita bahas bersama-sama tentang mobile, Linux, dan Macintosh atau macOS. Dalam bab ini mempelajari bahwa seperti desktop dan laptop, perangkat seluler juga menggunakan sistem operasi untuk berinteraksi dengan perangkat keras dan menjalankan perangkat lunak. Dua sistem operasi seluler yang paling umum digunakan adalah Android dan iOS. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Vicky tentang perbedaan yang digunakan oleh Android dan iOS. Kita mengetahui bahwa Android adalah sistem operasi sumber terbuka dan dapat disesuaikan, sedangkan iOS adalah sumber tertutup dan tidak dapat dimodifikasi atau didistribusikan ulang tanpa izin dari Apple. Kedua platform menggunakan aplikasi untuk menyediakan fungsionalitas. Kini telah mempelajari tentang sistem operasi Linux dan Macintosh serta beberapa perbedaan di antara keduanya. Linux mendukung sistem file ext3, ext4, PIT, dan NVS, sedangkan Macintosh mendukung HVS dan EPVS. Selain itu, Macintosh menyertakan alat pencadangan yang disebut time machine, sementara Linux memiliki alat pencadangan bawaan. Perbedaan utama lainnya adalah grafik user interface. Linux dapat dengan mudah diganti oleh pengguna. Dalam bab ini kita telah mempelajari langkah-langkah dalam proses pemecahan masalah yang diterapkan pada sistem operasi seluler, Linux, dan Macintosh. Mungkin itu aja yang summary dari pembahasan kita. Lanjut lagi ke Vicky. Terima kasih. Oke, terima kasih Arif dan terima kasih atas penjelasan materinya. Terima kasih kepada Robi Kurniawan, teman saya. Kemudian terima kasih juga kepada Arif Bakti Prahama ya. Berkenan pada hari ini sesinya sudah selesai. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Sekian dan terima kasih dari kami. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.